Bab 650. Kami tidak bersalah. Tokyo bergegas menjelaskan, kami ini dijebak. Kami sudah menghubungi polisi untuk menangani. Kami akan mengetahui kalian dijebak atau tidak, setelah menyelidiki semuanya dengan jelas. Kata Felix. Bawa mereka pergi. Tokyo menjadi sangat gelisah sampai berkeringatan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan menarik lengannya Reka. Apa yang harus kami lakukan, Reka? Reka menepuk pundaknya dan menenangkannya. Jangan khawatir, Tokyo. Kami tidak perlu takut dengan orang jahat. Ada aku di sini. Tidak akan ada apa-apa. Dia menatap Felix dengan tatapan dingin dan berkata, ada pepatah yang mengatakan bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka jika memiliki uang. Kata-kata itu memang sangat benar ya. Bahkan orang seperti Direktur Felix pun tunduk pada uang. Kurang ajar. Felix sangat marah. Ini adalah pencemaran nama baik. Aku memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari kamu. Sebaiknya kamu bekerja sama dengan kami dengan patuh. Kalau tidak, aku akan mengajukan penegakan hukum kepadamu. Dan pada saat itu, kejahatanmu akan bertambah fitnah. Kalian yang duluan memfitnah kami melakukan penyelundupan. Cuma bisa melihat kekurangan orang lain, tapi tidak bisa melihat kekurangan diri sendiri. Haha, kamu bilang kami memfitnah kalian. Felix mencibir, maksud kamu itu, kalian tidak melakukan penyelundupan dan kami yang menjebak kalian. Reka mengangguk, benar. Benar-benar argumen tanpa dasar. Felix mengeluarkan tabletnya, kalau begitu, aku akan tunjukkan buktinya kepada kamu. Sambil berbicara, dia mengoperasikan tablet tersebut lalu menyerahkan tablet itu, lihat. Kalian lihat saja sendiri, apakah kami telah menjebak kalian. Ini jelas-jelas menunjukkan bahwa grup penyelundup asing telah mengirimkan uang sebesar 15 miliar kepada kalian. Jika kalian tidak melakukan transaksi dengan mereka, bagaimana mungkin mereka kirim uang kepada kalian? Tokyo baru saja ingin memberi penjelasan tapi dia dihentikan oleh Reka. Tokyo, sepertinya Direktur Felix tidak bisa membaca. Kamu coba bacakan sumber dana kata demi kata untuknya. Tokyo merasa tidak masuk akal. Mana mungkin Direktur Felix tidak bisa membaca. Bahkan sampai harus dirinya yang membacakannya. Tapi akhirnya dia mengambil tablet tersebut. Dan dia seketika tercengang setelah melihatnya sekilas. Jangan-jangan Direktur Felix benar-benar tidak bisa membaca. Di sini jelas-jelas tertulis bahwa 15 miliar itu berasal dari perusahaan metropolitan dari Australia. Ini adalah perusahaan besar yang sangat terkenal di internasional. Saking legalnya mereka sampai tidak bisa lebih legal lagi. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyelundupan uang tapi jika dipikir-pikir, mengapa perusahaan metropolitan tiba-tiba mentransfer 15 miliar kepada kami ya? Padahal Tomota Group tidak bekerja sama dengan mereka. Tepatnya, Tomota Group sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan mereka. Melihat Tokyo melamun, Reka lalu mendesaknya, Tokyo, kenapa melamun saja? Ayo bacakan kata-kata ini dengan keras. Perusahaan metropolitan dari Australia. Kata Tokyo dengan penuh percaya diri. Aku tiba-tiba teringat bahwa beberapa tahun lalu aku telah mempercayakan sejumlah dana kepada perusahaan metropolitan. Sekarang kalau dihitung-hitung, modal ditambah bunga, totalnya kurang lebih 15 miliar juga. Omong kosong, bentak Octavian sambil mengambil tabletnya. Aku rasa kamu yang tidak bisa membaca. Jelas-jelas. Sialan, apa-apaan ini? Ini benar-benar perusahaan metropolitan dari Australia. Mana mungkin? Felix meraih tabletnya, lalu wajahnya memucat. Tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal. Padahal sebelum ke sini, mereka sudah memastikan sistem pengawasan bank menunjukkan bahwa dana itu berasal dari grup penyelundup asing. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi metropolitan dari Australia? Apakah aku salah lihat? Tapi tidak mungkin semuanya salah baca pada saat yang bersamaan. Sekarang hanya ada satu penjelasan saja,
yaitu mereka mampu memanipulasi metropolitan dan grup penyelundup asing pada saat yang bersamaan. Kalau memang begini, berarti seberapa besar sebenarnya kekuatan orang ini. Dirinya benar-benar tidak pantas melawannya. Bab 651. Tidak setia, tidak adil, tidak berbakti. Masalah ini terlalu serius. Felix menjadi takut dan tidak berani untuk ikut campur lagi. Dia menarik napas panjang dan berkata dengan suara rendah, "Ayo pergi." Mereka mencibir, "Apa yang kalian makan dan minum berasal dari pembayar pajak. Tidak apa-apa jika tidak bekerja untuk pembayar pajak, tapi berani sekali mencari keributan di perusahaan pembayar pajak. Kamu itu tidak setia, tidak adil dan tidak berbakti. Kamu." Mulut Felix bergetar. Pria ini mengharapkan lebih banyak. Tapi Felix hanya bisa menyerah setelah mempertimbangkan seberapa besar kekuatannya di balik semua sini. "Maaf. Kami akan belajar dari kesalahan hari ini secara mendalam dan mencoba untuk tidak melakukannya lagi ke depannya." Setelah selesai bicara, dia membalikkan badan dan pergi. Apa-apaan ini? Bola mata Octavian sudah hampir jatuh. Kalian datang dan tidak melakukan apapun, lalu meminta maaf dan pergi. Jadi aku dipukuli tanpa alasan. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia bergegas mengejarnya. "Paman Felix, bagaimana kamu bisa pergi begitu saja?" Plak. Felix tanpa ragu melayangkan sebuah tamparan kepada Octavian. "Sialan, kamu ingin menghancurin aku. Pulang dan beritahu ayah baptismu. Aku tidak akan menghentikannya jika dia mau mati. Tapi jangan libatkan aku." Tokia menatap Reka dengan tatapan penuh makna dan berkata, "Reka, jelaskan padaku sekarang juga. Ada apa dengan uang ini?" Reka merenung sejenak. "Bagaimana cara menjelaskan ini ya?" Tokia mendesaknya, "Jangan berpikir. Katakan yang sebenarnya padaku." "Baiklah. Aku akui bahwa aku memang memanipulasi grup penyelundup asing dan metropolitan pada saat yang bersamaan dengan cara meminta mereka mentransfer dananya kepada metropolitan. Bikin aku kesal saja." Saking kesalnya, Tokia sampai menendang betis Reka satu kali. "Kamu kok susah kali beritahu yang sebenarnya. Kamu kira kamu ini Tuan Agung Valkyria, bisa memanipulasi grup penyelundup asing dan metropolitan. Kamu mau hubungi metropolitan sekarang. Aku akan percaya padamu jika kamu berhasil hubungi mereka. Aku tidak punya nomor mereka loh. Bawahan aku yang menghubungi mereka," kata Reka. "Haha." Tokia tertawa. Reka tidak bisa berkata-kata. Apa-apaan ini? Mengatakan yang sebenarnya pun tidak bakal ada yang percaya juga. Pada akhirnya Zeuslah yang berinisiatif untuk meredakan situasi. "Kak, buat apa peduli dengan hal-hal yang tidak penting itu? Yang paling penting adalah kami mendapatkan 15 miliar dengan cuma-cuma loh. Haha, kamu menghidupi 100 gigolo pun cukup nih. Enak saja. Sumber dana ini masih tidak jelas. Kami gak boleh sembarangan. Segera hubungi metropolitan dan tanyakan apa yang terjadi sebenarnya." "Baiklah." Zeus merasa sangat kecewa. Reka mengirim sebuah pesan lagi kepada Lonely Wolfie, "Selesaikan semuanya dengan baik. Jangan sampai siapapun melacak aku." "Oke," jawab Lonely Wolfie. "Idiot. Tidak berguna." Dewa Adam menjadi sangat marah setelah mengetahui hal ini. Bank BCA pencuci uang benar-benar berisi sekumpulan orang bodoh saja. Cepat kalau urusan terima uang, tapi kalau mengerjakan sesuatu benar-benar bodoh. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Edo. "Edo, berani-beraninya kamu menipuku. Idiot." Saat ini, Edo sedang bersenang-senang dengan polisi wanita itu dan sama sekali tidak menyadari bahwa rencananya telah gagal. Edo menjadi bingung karena tidak tahu alasan mengapa dia tiba-tiba dimarahi oleh Dewa Adam. "Tuan -1S, kamu ini kenapa?" Dewa Adam menggertakkan giginya. "Bukannya kamu bilang akan membuat Tomota Group bangkrut? Sekarang mereka menjadi semakin makmur karena telah menelan uang 15 miliarku. Apa?" Edo menarik napas. "Bagaimana mungkin? Padahal rencanaku sangat sempurna.
Bab 652. Serangan kedua. Mohon tunggu sebentar, Tuan Adam. Aku akan cari tahu tentang masalah ini. Edo menutup teleponnya. Tidak sampai 5 menit, dia meneleponnya kembali dan berbicara dengan nada penuh penyesalan. Tuan Adam, aku benar-benar sangat menyesal. Aku sudah punya gambaran mengenai masalah ini. Grup penyelundup asing dan metropolitan telah menandatangani perjanjian kerja sama sebelumnya. Dan menurut isi perjanjian tersebut, grup penyelundup asing harus menyerahkan sebagian dari akun kepada mereka untuk diatur. Dan akun yang kami gunakan juga termasuk dalam kumpulan akun tersebut, makanya bisa menyebabkan hasil yang seperti ini. Meskipun ini bukan sesuatu yang bisa kami kendalikan dan tidak ada hubungannya dengan kami, tapi aku tetap harus meminta maaf kepadamu. Dewa Adam mencibir, jangan katakan hal-hal yang tidak berguna. Sekarang mesti gimana? Edo berkata, Tuan Adam, apakah kamu masih ingin membuat Tomota Group bangkrut? Ini sangat mudah. Bocah ini sangat liar. Aku khawatir aku tidak ada kesempatan untuk mendapatkannya. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka aku hanya bisa menghancurkannya. Aku tidak mau dia bangkrut. Aku ingin keluarganya hancur. Tidak masalah, kata Edo. Tapi, Tuan Adam, untuk urusan pembayaran, langsung katakan saja berapa. Jangan banyak omong lagi. 40 miliar, kata Edo. Adam tiba-tiba terdiam. Meskipun dia ada uang, tapi dia baru saja mengeluarkan 15 miliar dan sekarang harus mengeluarkan 40 miliar lagi. Dia benar-benar tidak bisa menyanggupinya. Dan dia bukan dewa uang juga. Edo menambahkan, 40 miliar untuk membeli keempat nyawa mereka. Bukankah ini kesepakatan yang sangat bagus? Adam menggertakkan giginya, oke. 40 miliar ya 40 miliar. Aku akan segera meminta orang untuk transfer uangnya ke kamu. Dan kali ini, benar-benar harus berhasil. Tenang saja, kata Edo. Setelah menutup teleponnya, dia menepuk pantat polisi wanita, yang telah dibuat kelelahan olehnya dan berkata, ayo bangun dan kerja. Tomota Group. Di dalam kamar mandi, Reka mendengar laporan dari Lonely Wolfie. Kak, kami sudah memeriksanya. Bank BCA pencuci uang bekerja sama dengan grup penyelundup asing untuk menjebak Tomota Group. Dan markas mereka ada di Provinsi Easter. Bank BCA pencuci uang. Kata Reka dengan curiga, nama ini agak familiar. Oh, aku tahu Edo. Dia sepertinya bekerja untuk Bank BCA pencuci uang. Bajingan ini, berani-beraninya menjebak Tomota Group. Sepertinya dia harus kupancing. Dia menyimpan ponselnya dan melangkah keluar dari kamar mandi. Baru saja keluar dari kamar mandi, dia langsung bertabrakan dengan Zeus. Reka langsung menahan Zeus untuk mencegahnya terpental. Kamu kok panik? Zeus tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang dada Reka. Kak Reka, ini terbuat dari baja pegas ya. Elastis banget. Wajah Reka menjadi muram, belum cukup makan tahunya. Kalau sudah cukup, jawab pertanyaanku. Zeus menepuk kepalanya dan berteriak, ada masalah besar. Ada masalah besar. Barusan ada lagi yang mentransfer 40 miliar kepada kami. Akun itu menunjukkan bahwa pengirimnya adalah organisasi tentara bayaran yang berada di Pulau Minion, dan keterangan untuk transaksinya adalah biaya senjata. Jika ada yang menargetkan kami dan menuduh kami perjualbelikan senjata api, habislah kami semua. Reka merenung, Bank BCA pencuci uang bahkan punya koneksi dengan organisasi tentara bayaran asing. Ini benar-benar tidak biasa. Tapi, anggap saja kalian sial karena sudah menghadapi kami. Dia berkata kepada Zeus, Visi, ayo pergi. Aku akan memberimu pengalaman. Zeus tercengang, pengalaman apaan? Nanti kamu akan tahu, kata Reka. Tapi aku harus lapor masalah ini kepada kakak dulu, supaya dia bisa segera menyelesaikannya, kata Zeus. Jangan beritahu kakakmu dulu. Dia sudah cukup stres sekarang. Aku akan diam-diam selesaikan hal ini.